Selama masa pandemi, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Tidak terhitung juga banyaknya korban baik dari dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya yang gugur dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Untuk membahasnya, pemirsa, bagaimana begitu beratnya perjuangan para pahlawan kesehatan ini, kita sudah bergabung dengan Kolonel Mintoro Sumega MS dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan juga ada Ismawati Nur yang merupakan Sekretaris Isolasi Terapung Kota Makassar. Pertama, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Baik, saya pertama ingin ke Dr. Mintoro atau ke Kolonel Mintoro. Apa kabar Kolonel Mintoro? Baik, Mbak Tisa, gimana kabarnya Mbak Tisa? Alhamdulillah, sehat Pak Mintoro. Pak Mintoro, kita ingin tahu sampai sejauh ini sudah hampir 2 tahun, lebih dari setahun lebih Indonesia menghadapi COVID-19 ini. Seperti apa perjuangan, katakanlah perjuangan para nakes di Wisma Atlet? Baik, kita para nakes di Wisma Atlet ini adalah para relawan dari berbagai daerah, ada di seluruh Indonesia, ada dari TNI, TNI AL, AD, TNI AL, TNI AU, dan dari Polri. Semua bergabung menjadi satu, bersama, bekerja sama, kita solid. Kita sama-sama menangani pasien COVID ini dengan satu polisi yang sama, walaupun kita berasal dari daerah masing-masing, dan dari matra masing-masing. Kita selalu melaksanakan dengan sepenuh hati, dan kita sudah melaksanakan ini sejak dari pertama COVID itu dicanangkan kita tanggal 23 Maret sampai sekarang kita tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Ada naik turunnya, mulai dari pasien bornya plasma rendah sampai bor 90 kita pernah mengalami, dan akhirnya sekarang kita bornya cukup rendah, yaitu di 19% bornya. Jadi kita semua melaksanakan dengan baik, kita laksanakan perawatan itu dengan maksimal. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Ibu Ismawati Nur yang merupakan Sekretaris Isolasi Terapung di Kota Makassar. Ibu Ismawati, mungkin bisa bercerita seperti apa perjuangan para relawan, para nakes yang berada di tempat isolasi Terapung Makassar itu? Terima kasih Mbak Tisha. Jadi dapat kami gambarkan bahwa para relawan, para personil kami di kapal isolasi terpadu Kota Makassar itu kami kompak semuanya membantu para pasien OTG maupun gejala ringan yang mana saat ini pun itu sedang mengapung di antara CPI dengan Pulau Lae-Lae. Jadi kami ada beberapa divisi yang membantu para pasien, dari mulai divisi program, logistik, transportasi, personil, maupun keamanan. Itu kami bekerja sama, baik itu di posko kolam di darat maupun di posko onboard. Demikian kami laporkan. Oke, baik. Mungkin Ibu bisa cerita bagaimana suka dan duka merawat pasien isolasi yang berada di tempat isolasi terapung di Makassar ini, seperti apa Ibu suka duka dari tenaga medis ataupun juga dari relawan yang meluangkan waktu mereka? Jadi sukanya cukup menarik ya, karena ini adalah hal pertama yang kita lakukan di Kota Makassar yang biasanya ada di darat. Ini kita harus menangani mereka di laut. Jadi mobilitasnya pun terbatas untuk mengantar mereka. Kita harus menggunakan feeder boat. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Di kapal juga kita mengatur mobilitas para pasien dan mereka cukup tanggap karena kita sudah memisahkan antara jalur infeksius dengan jalur hijau bagi para nakes dan personil penunjang lainnya. Nah, untuk pasien itu mereka sudah tahu untuk mengikuti jalur-jalur kuning bagi mereka, sehingga mereka bisa dengan mudahnya mengakses tempat-tempat yang mana diperbolehkan bagi mereka untuk misalnya mereka bosan tinggal di kamar, itu mereka bisa beristirahat di restoran dek 6 ataupun juga di dek 7 sambil melakukan hal-hal misalnya olahraga atau hanya sekedar duduk nongkrong bersama teman-temannya. Dalam hal duka, barangkali sampai saat ini kami belum mendapatkan duka tersebut, Mbak. So far so good lah. So far so good, dan semoga tetap terus semangat begitu ya Ibu Ismawati. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Sumego. Pak Sumego,
Bisa diceritakan, ini waktu yang tidak singkat, sudah lebih dari 1 tahun, bahkan 1,5 tahun, berjuang membantu perawatan COVID-19 pasien yang ada di Wisma Atlet. Seperti apa suka dukanya, Pak Sumego? Sukanya yaitu bahwa kita bisa bekerja sama dengan berbagai relawan yang ada di Indonesia dan di TNI. Lebih banyak sukanya kalau dari banyak dukanya. Jadi kita selalu berdiskusi, menambahkan ilmu sesama teman sejawat, sesama perawat. Kita selalu mengembangkan ilmu bagaimana perawatan COVID itu sebagaimana baiknya. Jadi dari kementerian, dari TNI, dari tenaga kesehatan kita saling bertukar pikiran untuk memberikan perawatan yang terbaik. Itu adalah sukanya. Sedangkan dukanya mungkin hampir tidak ada, tapi ketika duka itu, ketika pasien gitu banyak melonjak dan fasilitas yang kita miliki waktu itu sangat terbatas sekali, misalnya seperti oksigen, kapasitas tempat tidur. Tapi datang lagi sukanya itu banyak sekali donasi yang memberikan, pemerintah pun langsung dengan antisipasi dengan memberikan oksigen, dengan donasi tempat tidur. Jadi hampir tidak ada dukanya, sesaat saja. Terus kita bisa suka lagi karena kita selalu dibantu oleh orang lain banyak. Oke. Support dari orang tentu memberikan rasa yang luar biasa ya Pak ketika dalam menjalankan tugas mulia sebagai pahlawan negara untuk menangani COVID-19 ini. Pak Sumego mungkin bisa cerita kepada kami juga sebetulnya kalau bicara soal penanganan pandemi COVID-19 ini, para relawan, para nakes ini juga mereka bertaruh nyawa untuk membantu penanganan COVID-19. Sudah berapa banyak mungkin nakes dan juga relawan yang terpapar COVID yang berada di Wisma Atlet? Kalau yang terpapar itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemarin ini hampir 100 dari 200 ya dari 3.000 relawan yang ada. Relawan itu begitu kena swabnya positif langsung kita rawat sesuai dengan jadi dirawat di rumah sakit Wisma Atlet juga di red zone-nya. Lalu sesuai dengan perawatan yang ada, sesuai dengan SOP yang ada. Namun relawan itu saya lihat kuat-kuat, jadi mereka 5 hari lalu sudah negatif, dia sudah bisa bekerja lagi. Cuma yang waktu kemarin ada satu kita relawan kita yang tapi meninggalnya di rumah sakit Persahabatan, tapi itu adalah relawan di Wisma Atlet satu aja, yang lain-lain kita bagus lah. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Ibu Ismawati. Ibu Ismawati, apakah di tempat isolasi Rumah Sakit Terapung di Makassar ini ada mungkin tenaga kesehatan ataupun relawan yang juga terinfeksi COVID-19 dan bagaimana kondisinya, Ibu? Terima kasih Mbak Tisa. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sejak kami launching dari tanggal 2 Agustus itu belum ada yang terpapar, alhamdulillah. Jadi di atas kapal sendiri kita punya tenaga kesehatan yang standby 24 jam, termasuk tenaga penunjang lainnya, ada cleaning service, ada tenaga pengaman, ada sekretariat, dan itu semuanya dilengkapi dengan APD level 3 bahkan. Jadi kita sangat menjaga bagaimana kontak atau interaksi kami dengan pasien-pasien, karena itu kita pantau terus-menerus. Bahkan sebenarnya di atas kapal juga ada ABK, dan itu mereka kita isolasi sedemikian rupa untuk tidak kontak sama sekali baik dengan kami, apalagi dengan pasiennya. Jadi kita sudah mengatur kompartemen daripada kapal Umsini ini untuk sedemikian rupa dia siap menjadi ruang isolasi bagi pasien-pasien kami. Saat ini sudah cukup banyak yang kami isolasi, ada 160 orang. Baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Sumego. Pak Sumego, hari ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda bersama dengan seluruh tenaga kesehatan di negeri ini adalah pahlawan bangsa, mewakili suara dari para pahlawan bangsa yang berjuang membantu memerangi COVID-19. Apa yang ingin Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, Pak Sumego? Yang pertama, kami selalu berharap bahwa seluruh rakyat Indonesia ini terbebas dari COVID, baik dengan vaksinasi atau kami berharap dengan itu. Dan kami tenaga kesehatan di Wisma Atlet selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang berobat, yang melaksanakan isolasi
yang melaksanakan perawatan di Wisma Atlet. Kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kami diberi kesehatan dan kami bisa memberikan pelayanan tanpa batas. Itu pesan untuk masyarakat Indonesia. Mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan sebagai sesama pejuang COVID-19 yang berusaha memerangi COVID-19, berusaha mengobati seluruh pasien yang datang ke Wisma Atlet. Apa yang mungkin juga ingin disampaikan kepada para tenaga kesehatan di negeri ini, Pak Sumego? Ya, jadi tenaga untuk kesehatan, mari kita sama-sama bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien yang menderita COVID. Pasien itu adalah warga kita juga. Berikanlah pelayanan yang terbaik. Untuk kesehatan juga jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, karena COVID itu tidak kelihatan ya, kita tidak tahu pernahnya dari mana, tetapi dengan selalu menjaga protokol kesehatan, kita insya Allah bisa terhindar dari COVID ini. Pak, terkadang dalam menjalankan tugas itu ada rasa lelah, rasa jenuh, apalagi selama beberapa hari nggak berkumpul bersama keluarga, harus menggunakan APD yang lengkap. Kita orang luar membayangkan itu saja begitu berat. Bagaimana kemudian Bapak berusaha berdamai dengan situasi, dengan ketidaknyamanan seperti itu, tetapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Kita selalu berusaha, jadi kita sudah di dada saya sudah merah putih ya Mbak, di situ semuanya sudah. Rasanya kita tuh kalau melihat pasien sembuh, pulang sembuh dengan baik, dia mengucapkan terima kasih, itu rasanya sudah jadi suatu kebanggaan kami, sudah hilang rasa letih kami, sudah hilang rasa fatigue kami untuk itu. Jadi dengan memberikan pelayanan yang terbaik itu, rasa itu hilang Mbak semuanya. Rasa itu hilang. Pak Sumego sendiri, mungkin juga teman-teman nakes ataupun relawan di Wisma Atlet, pernah tidak punya pengalaman ataupun kenangan yang begitu mengesankan antara hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan seperti apa Pak Sumego emosionalnya? Banyak Mbak, banyak sekali. Jadi kalau misalnya melihat kemarin yang viral, beberapa viral itu ada yang seseorang anak yang sampai tidak mau pulang, sudah negatif, tapi tidak mau pulang karena begitu dekatnya perawat itu memberikan pelayanan kepada anak itu, sampai anak itu tidak mau pulang tapi senangnya di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet itulah yang salah satunya yang membuat perawatan itu jadi lebih holistik ya. Jadi semuanya kita layani dengan hati, semuanya kita layani dengan sebaik-baiknya Mas. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Ibu Ismawati Nur. Ibu Ismawati Nur, Anda juga tentunya pahlawan bagi negeri ini bersama dengan teman-teman yang berada di rumah sakit ataupun ruang isolasi di Makassar. Apa yang ingin Anda sampaikan dalam kesempatan Hari Kemerdekaan ini, Ibu? Saya rasa lebih kepada edukasi. Jadi selama ini terus terang saja rendah sekali animo masyarakat terhadap keberadaan kapal isolasi apung itu sendiri. Padahal kita telah menciptakan kapalnya sendiri sudah sangat mendukung untuk diubah menjadi ruang isolasi dengan mempertahankan tekanan negatif yang sudah ada di kapalnya. Jadi itu kita bisa menjamin bahwa aerosol dari para pasien itu bisa terjaga di dalam lingkungan dek-dek itu sendiri dan tidak keluar. Apalagi kita sudah menyediakan sistem HEPA filter yang menjaga udara itu kembali bersih, insya Allah. Lagi pula, ternyata kita juga cukup surprise dengan adanya komunitas pasien yang menciptakan warung kopi, karena ternyata keberadaan dan kebersamaan mereka di kapal itu membuat ada sense of kebersamaan gitu. Jadi mereka kita sempat tanya, mereka sempat curhat bahwa nanti kita setelah keluar kita akan ketemu lagi, karena ini adalah suatu keberhasilan yang membuat rasa persaudaraan mereka semakin meningkat. Nah, bahkan pengalaman kami, ada pasien yang tidak ingin pulang karena merasa di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Nah, jadi ini sesuatu yang di luar ekspektasi kami dan kami sangat gembira karena ternyata ini adalah program yang membuat kita menjadi seperti bersatu bersama sesuai dengan konteks kita hari ini, negara kemerdekaan. Jadi saya rasa edukasi, terutama edukasinya adalah bagaimana memeriksakan diri lebih dini supaya kita bisa mengetahui bahwa kita ini
cenderung memiliki virus atau tidak, dan menjaga diri supaya tidak melakukan kontak dengan orang lain. Jadi tracing intinya. Dan yang kedua adalah bahwa kita bersama-sama pergi melakukan vaksin. Kenapa? Karena hanya dengan cara demikian kita bisa menekan kasus COVID ini. Dan tentunya ya kembali kepada keadaan new normal ya. Serasa itu harapan kami, jadi menurunkan tingkat COVID tapi menaikkan tingkat vaksinasi. Serasa demikian Mbak Tisha. Baik, Ibu Ismayani dan juga Pak Sumugo, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangannya. Tentu pemirsa juga penasaran mengenai seluk-beluk ketika melakukan perawatan kepada pasien COVID-19 di lokasi Anda masing-masing. Nanti ya, usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kami masih bersama dengan Kolonel Mintoro Sumego dari Rumah Sakit Wisma Atlet. Pak Sumego, terakhir, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia secara luas dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, Pak Sumego? Jadi kepada masyarakat luas, COVID itu betul-betul ada, yang betul-betul ada, dan tetaplah selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik itu 3M, melalui cuci tangan, terus menjaga jarak, dan menggunakan masker. Lalu juga tetap melaksanakan 3T-nya melalui testing. Jadi begitu kita ada apa-apa, jangan lupa kita lakukan pemeriksaan tes baik swab maupun dengan swab antigen maupun dengan swab PCR. Setelah itu tracing. Jadi tetap kita keluarga kita yang terdekat, siapapun erat kita yang terdekat, kita lakukan pemeriksaan juga. Lalu setelah itu jangan lupa treatment dengan pengobatannya. Insya Allah dengan pengobatan yang baik, dengan tidak ada komorbid yang berat, kita mematuhi protokol kesehatan, COVID ini akan sembuh dengan baik. Baik. Terima kasih Kolonel Mintoro Sumego atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Khusus TVN peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat sore Pak Sumego, semoga sehat selalu.